Oke, opening dong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau Ustadz fasih begitu ngomongnya. Coba ulang lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus. Ada cekoknya gitu tuh. Bagus kan? Lu biasanya Amin marah-marah nih guys. Kalau opening tuh dia marah-marah karena selalu mau mencari yang terbaik openingnya. Iya, Kali ini dia akhirnya gue mengamini kalau kita nggak bakal punya opening yang bagus gitu. Oke, udahlah begini aja gitu. Udah capek sebenarnya. Lebih capek sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Biasanya kan Ajun beatbox. Iya, karena Ajun nggak ada dan nggak ada yang bisa beatbox. Kalau opening kadang ada yang selamat pagi, siang, sore, malam tuh temen gue ada begitu tuh, aneh banget. Gue males banget dengerin. Udah assalamualaikum aja lah begitu ya. Karena kita kebetulan Islam semua nih. Kebetulan Islam semua. Iya. Tapi kalau Islamnya KTP doang nggak apa-apa ya. Nggak yang penting Islam ya. Yang penting Islam. Oke. Kali ini ngebahas apa nih, Ga? Bahas hobi aja sih, hal-hal yang dekat aja dari kita. Hobi. Kayak anak kecil nggak sih ngebahas hobi gitu? Bener sih kayak anak kecil. Tapi menurut gue sih hobi itu kan gue kan pengen punya apa ya, kayak penilaian dari orang. Bahasanya value. Menurut gue hobi itu ningkatin value. Kalau menurut kalian gimana? Enggak, lu mau branding aja kali. Anjing. Oh, lu di sini mentang-mentang lu punya Instagram, lu di abis podcast mau nge-branding diri lu gitu ga? Biar lu punya value. Jadi gitu, mentang-mentang di abis podcast isinya asrama wanita, Oh, lu jadi pengen iya, branding diri lu iya. kayak kemarin sebelah gua nih. Iya. Bangsat, sebelah lu siapa? Yoga, bukan gua. Oh, salah gue ya? Iya. Sebelah gua siapa? Ayo, ada yang bisa tebak, gua kasih pulsa 20.000. Sebelah lu Gatot kan? Oh iya, sebelah gua si Gatot. Gatot ya. Oh, menurut gue sih hobi itu meningkatin value. Bener sih, mungkin hobi itu kayak pertanyaan anak kecil. Hobi kamu apa? Hobi saya nggak gambar kayak gitu-gitu kan Iya, kayak anak betul, kecil. betul. Karena kan hobi kan kita suka kan ngelakuin ya. Kita Betul. suka ngelakuinnya, kita senang dan kita bisa berkembang. Misalkan gambar, Iya. nyanyi, Jadi pelukis gitu ya. dance. Iya, jadi pelukis kita porno. berkembang sama hobi kita, jadi kita punya value gitu. Betul, menurut gue gitu. Gue setuju sama Yoga sih. Meningkatkan value. Kalau menurut Iya. kalian gimana? Lu selalu punya pendapat hobi itu cuma ngomong duit kan ada pendapat. Namanya Iya. pendapat kan? Ada kadang hobi yang dipaksakan sama orang tua. Misalnya orang tuanya pengen, kamu harus belajar main piano, kamu harus belajar Iya, joget. Tapi anaknya iya. belajar main judi maunya gitu. Wah, bisa, Iya, contoh. bisa contoh gitu Ada. kan. Penjudi yang handal tuh ntar gedenya. Iya. Jadi kocun ntar dia. Ada yang tau kocun enggak? Dewa judi. Yoi. Mau Jagoan gue gua ceritain nih filmnya dari awal sampai akhir. Ya gue ngarang aja sebenarnya. Ya udah, tadi coba pendapatnya Andi nih, mau ditembakkan ke siapa? Tadi Yoga udah kan. Lu berdua tadi gimana? Bukan, mengenai tadi apa hobi? pendapatnya? Enggak, kalau menurut lu Ah. olahraga. Kalau menurut lu hobi itu bisa naikin value lu nggak sebagai pria atau cowok Silakan Abdul. di depan cewek, termasuk di depan cowok? Anda terlalu kejam Anda ya. Langsung nembakin ke saya Anda. Harusnya ini jadi pertanyaan yang mudah kan, karena keseharian Iya, aja. betul. Iya. Gak perlu berpikir Iya, terlalu keras Iya, gak sih Min. harusnya? Soalnya gue kaget aja tahu. Langsung Abdul, hah? Soalnya kan kita muter nih, lu duduknya sebelah Yoga, jadi kayak muter aja Iya. gitu. Makanya gue sekarang gak mau sebelah sama Habib karena itu. Takut ditembak. Iya, dadakan. disenggol mulu pundak gue. Gitu. Makanya gue sekarang sama Yoga. Lebih Aduh, aman. Bib, jadi cubit, Bib. Aduh, Bib. Lebih aman sama Yoga. Gimana? Ya, Oh, kalau menurut gua sih hobi ya bisa salah satunya bisa meningkatkan value kita sebagai lelaki, sebagai pria, sebagai gentleman gitu. berarti di Iya. depan cewek ya. Kalau- poinnya. Ya, untuk nggak di depan cewek juga, kayak di depan teman kita, Ya. di depan keluarga. Jadi kita tuh kayak punya keunggulan tersendiri gitu dan keunikan tersendiri dalam diri kita. Ya mungkin walaupun ada beberapa orang yang hobinya dia tuh nggak didukung oleh keluarga. Mungkin ada. Bisa Ya, kasih contoh? Bisa kasih contoh. Ya kayak contoh misalkan ada keluarga di mana anaknya demen banget olahraga nih. Ya. Kayak main badminton, main bola, tapi nggak didukung oleh keluarganya. Oleh keluarganya didukung kayak nilai akademisnya aja. Contoh kayak belajar. Lu tuh harus belajar biar jadi orang pinter. Benar, Biar jadi orang bener, biar kerjanya enak. Padahal atlet gajinya bisa lebih gede daripada orang yang kerja di kantoran. Ya kan? Kalau berhasil. Nah iya sih. Dan kalau bukan di Indonesia. Oh, kritik. Pemain-pemain bola Indonesia termasuk atletnya kan kadang mengeluh dengan gaji yang terlambat, tunjangannya tidak sesuai. Karena dikorupsi. Gua nggak tahu ya. Aduh. Jadi ada yang udah selesai jadi atlet malah kerja Ya, lantung. itu kalau banyak itu kan? sih- Iya, benar. Kalau banyak. itu sih kayak tahun 80-an sih, kayak lebih zaman dulunya aja. Karena kan kalau dulu kan kalau kita mau ngekritik pemerintah juga langsung door. Iya, benar. Paham kan Iya, maksudnya? benar. Jadi sekarang nggak door sih, krecek. nah, Kercek ya. Krecek hilang gitu. Apa gimana? Enggak, ituan borgol. Oh, Maksudnya iya. ini, Langsung gitu. ya. jadi tuh kayak kalau menurut gue pribadi kenapa sekarang atlet lebih sedikit dihargai ketimbang dulu karena tuh kita tuh dulu tuh takut untuk mengungkapkan opini gitu, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan menurut gue agak sedikit lebih bebas, bener gak sih? Tapi ada UU ITE cuy. Emang lu iya. ngebaca di sosial media ada UU ITE sekarang Iya. serba salah bang. Jadi kan kritikan sama mencela tuh ya sedikit bedain lah kritikan. Jadi tuh kayak kita tuh kayak kemarin-kemarin
ada beberapa atlet yang nggak dihargai, ya kan? Ada beberapa atlet. Contoh kayak atlet berangkat sendiri dari Indonesia ke negara mana menggunakan uang sendiri, menggunakan uang pribadi. Ada beberapa yang begitu langsung sih. dicela pemerintahnya, langsung dikritik habis-habisan, bahkan sampai akhirnya sekarang pemerintah juga berubah kan. Jadi itu atlet itu sekarang lebih sedikit dihargai. Oh, jadi mungkin karena banyak kritikan dari masyarakat akhirnya Betul. jadi itu ya, jadi dipermudah ya untuk para atlet ya. Kalau Ya, untuk benar. pendapat pribadi gue sih kayak hobi itu kayak bisa meningkatkan value diri kita sendiri sih, harga diri kita sebagai lelaki. Harga diri. Ya kan, Gokil, betul. Abdul. Masuk. Nah, kalau untuk Mas Habib gimana Mas Habib yang udah nyubit-nyubit gue dari tadi nih? Kan dia pengen nampang di asrama putri. Oh Jadi iya, dia silakan. mempersiapkan kata-kata yang Mutiara, iya, kata-kata mutiara yang inspirasi. lebih bijak gitu. Oh iya. Bangsat. Oh, Anda Silakan, membranding Mas. diri sendiri Anda lagi. Follow dong PB Garuda Terbang. Oke, Tuh, baru PB Garuda. income gue kan. Ya kan? Iya Udah dong. promosi aja. Yoi, akun official badminton club itu. Ya bagus. Oh, bagus. berarti Berarti hobi lu badminton ya? Ya, tadi kan dari pertanyaan Andi tadi kan olahraga enggak, bukan olahraga, hobi. hobi meningkatkan value. Kalau menurut gue itu benar. Oh ya, bener lu. Iya, Masa oke. iya sih? Karena Soalnya kan setiap orang tuh pasti punya bakat masing-masing, cuy. Nah, setiap orang punya bakat. Punya bakat dan bisa jadi bakat lu itu ada di hobi lu itu, benar nggak? Oh, bakat Sejalan sama ya, hobi. sejalan. Iya, Iya. bakat hobi Searah. seirama, benar. Yang satu untuk branding lu semakin lebih baik ya kan, menjadi wah gila nih orangnya hobinya kayak gini tapi dia tuh jago dan berbakat, kan menjadi nilai plus juga, cuy. Nah, Benar itu nggak? value-nya lebih baik Ya, kan. untuk branding dengan para cewek bangsat. Wah, lu pasti pengen tahu jawaban gua kayak gitu kan? Gue nggak sejati itu, Bib. Ya, Iya, tapi tadi lu benar, bilang ya. asrama putri bangsat. Tapi ya udah, itu salah satunya. Oke, Nah. naikin value. Ya, dan yang kedua ya bisa jadi bakat lu itu menjadi apa ya? Mata pencarian. Bisa jadi, dan juga apa Kok jadi sih? kuis sih anjing? Iya, gue juga lupa bangsat. Kok jadi kuis? Ayo 500.000 semangat. Nggak, maksud bisa jadi kan hobi lu nanti bisa menghasilkan. Maksudnya gitu, hobi lu bisa jadi feedback, bahkan bisa jadi sumber mata pencarian gitu maksud dia mungkin. Iya, yang Tapi penting. kayaknya ada tambahannya lagi nih. Aduh, udah bentar gue mikir. Duh, ngentot. Dulu lu gak usah nembak-nembak begitu dulu. Udah tahu temen lu lagi mepet nih kan. Kagak bingung lagi mau ngomong apa. Gak Berarti- bisa ditambahin dong. Berarti kesimpulan dari pertanyaan gua, semua setuju ya kalau Ya. kalau orang punya hobi pasti bisa naikin value mereka, siapapun yang termasuk cewek dan cowok kan. Iya. Iya, betul. Cewek, Setuju ya. cewek, cowok, keluarga, saudara, semuanya Pasti dah. bakal naikin value. Iya, intinya naikin Dengan- semuanya. Kalau menurut gue dengan catatan Dengan hobinya catatan. ditekuni dan diseriusi dengan baik ya. Oh iya, benar. betul Kalau betul lu betul. cuma betul. hobi main bola, lu main bola sembarangan ya nggak jadi apa-apa. Kalau ditekuni, diniati gitu pasti ada jalan. Yuk, keren gak gue? Iya. Asrama PB. Putri kemari dong gitu. PB Garuda Terbang. Badminton club. Andi DP 46 ya. Founder ada gua, tenang. Bangsat branding semua anjing. Oke, kesimpulannya berarti semua setuju kalau Oke, punya hobi bagus. bisa naikin value. Iya. Pertanyaan gue nih, hobi kan? Hmm. Kalau hobi itu ngaruh nggak ke lingkungan? Tergantung lingkungan nggak? Ngaruh nggak hobi apa yang kalian suka? Ngaruh nggak dari lingkungan kalian? Silakan, Sangat Amin. berpengaruh cuy. Nelayan pantai pasti lu bisa berenang, lu bisa mancing, lu bisa nyari ikan, lu bisa tahu banyak hal tentang ikan, tentang laut. Dan bisa jadi hobi juga Betul, lah ya. dan Oh bisa iya, jadi hobi lu, betul. lu bisa snorkeling segala macam. Jadi menurut gua hobi itu tergantung sama lingkungan, sama tergantung lu didikan sama orang tua. Misalkan basic orang tua lu tuh dulu olahraga atau silat atau karate, bahkan bisa nurun ke anaknya. Jadi dia disuruh buat karate atau buat silat. Terus lingkungan lu juga, lingkungan lu Betul. di laut lu bisa tahu banyak hal tentang laut. Lingkungan lu di perkotaan lu tahu banyak hal tentang teknologi. Lingkungan lu di gunung lu banyak tahu tentang alam, tentang Manjat gunung, manjat apa? bisa manjat gunung, Ya, tentang apapun, naik gunung, ya. tentang lingkungan sekitar lu itu ngaruh banget menurut gua. Ngaruh banget. Sama Iya. sih kalau menurut gue juga ngaruh. Kayak sebenarnya bukan hobi, main gitar tuh masuk hobi bukan sih? Bisa, Masuk lah ya, bisa hobi bisa. juga lah. Apapun Jadi yang lu hobi- suka sih bisa masuk hobi. Hobinya tuh lebih tepatnya kayak bermusik sih. Ya. Kalau musik kan lebih luas. Kalau gue Nah. kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa main gitar. Itu juga gue main gitar karena lingkungan di sekitar gue itu pada bisa main gitar. Abang-abangan gue, abang kandung gue, teman-teman gue, sampai teman-teman gue yang nggak bisa main gitar ikut bisa belajar main gitar karena kita pada bisa main gitar semua. Motifnya apa tuh mereka main gitar? Pengen dilihat cewek deh kayaknya. Gue yakin deh, hampir 80% Mungkin dilihat iya, cewek. tapi kalau gue sih pengen belajar aja karena dia bisa. Kayaknya gue bisa juga deh. Gue nggak bilang gue harus bisa ya. Kayaknya gue bisa dan gue iseng aja belajar dan bisa.
Oke. Ya kalau menurut gue tuh gitar lebih ke itu ya, cowok-cowok yang apa namanya, manly romantis gitu. Jadi main gitar tuh karena cewek-cewek tuh suka banget sama cowok gitar. Tapi pada kenyataannya Fun fact, iya. Andi tidak pernah didekati wanita. Fun fact, gue pernah main gitar nyanyi ya biasa aja. Tergantung orangnya cuy. Pas Pernah SMP main ya? gitar, pernah main gitar SMP terus nggak gimana? SMP, SMK, Kejadian seinget udah gua pas lulus SMP. kerja, setiap gue godain cewek atau mau nampang depan cewek dengan gitar gue, ya biasa aja. Mereka kayak nggak terlalu terenyuh gitu, biasa aja. Nggak, Karena bukan. yang main gue. Main gitar lo juga biasa aja, Mungkin basic iya. banget maksudnya. Iya betul, tapi seenggaknya gue bisa nyanyi bareng sama dia loh. Maksud poin gue biar gue minimal bisa main gitar lah, bisa main lah walaupun basic. Oke. Tapi dia nggak terenyuh karena Tapi, gue ganteng anjing. Tapi lo pernah ngeliat nggak ada teman lo yang ganteng gitu kan, main gitarnya biasa aja tapi dideketin cewek gitu? Tapi Ada Min, gitu, ada. Enggak, masalahnya di musiknya apa dari mukanya nih? Nah makanya gue mau ngebedain nih, apakah di yoga main gitar, apakah di tampang gitu kan? Ada temen lo begitu, ganteng Ada, tapi main gitar ada. tolol. Enggak, sama aja kayak gue lah. Sama kayak lo. Sama, tapi dia punya paras yang lebih ini. Jadi orang kayak lebih respect. Ih, keren ya udah ganteng bisa main gitar. Kalau gue kan, ya udah orang bisa main gitar ya udah. Ya Nah, udah, berarti bangsat emang. ya oke. Berarti harusnya lu tuh lebih memperdalami ilmu bermain gitar lu coba lu kasih Sampai jago gitu iya ya. kayak contoh Canon Rock lu bisa gitu. Buset, jago banget lu kok bisa Canon Rock lu. Belajar gue berguru sama lu. Ya Iya. mungkin berarti poinnya itu gue harus lebih dalam lagi ya. Jangan cuma bisa doang. Ya mungkin kan Hmm. kalau dihitung kan ada nilai-nilainya nih, nilai skillsnya, nilai ketampanan ya gitu. Iya. Jadi kalau ketampanan lo bisa aja, skills lo biasa aja, ada orang yang tampannya di atas rata-rata, lo harus ngejar dengan skills cuy. Oh iya, bener betul. dong. Itu, betul. bagus. Untuk Apa kalau lo pakai compare. jalan pintas, ada duit namanya. Kalau menurut lu hobi ngaruh nggak ke Pak I atau Habib? Apa tuh? Apa ngerokok? Hobi ngaruh. Pada lingkungan nggak? Kok lu Oh, jadi lu? iya. Pasti jangan lempar ke gue ya. Biasa temen gue kalau udah malam agak Mabuk. pusing palanya gitu. Nggak, kalau misalkan itu ya mengaruh lingkungan. Iya. Kenapa gue bilang pengaruh di lingkungan kan kalau gue kan hobinya badminton nih. Yo, Nggak bisa kayak gitu, gue Promo cuma lagi ngasih dong. tahu. Promo lagi dong. PB Garuda Terbang. @PB Garuda Terbang. Oke, lanjut. Badminton Club. CEO foundernya gue. udah. Ntar Nah. gue cut nih pas sampai di gue nih audionya. Ya kalau menurut gue sih benar kata Yoga, hobi itu berpengaruh sama lingkungan. Kayak gue aja hobi badminton, relasi gue tuh jadi banyak gitu. Jadi temen gue jadi tambah banyak di mana aja. Range umurnya pun ke semua umur gitu. Ada yang masih muda, ada yang udah lebih dewasa, ada juga Ada yang udah bapak-bapak. bapak-bapak. Iya. Iya, nambah teman, nambah keluarga. Ya, pokoknya nambah-nambah lah ya. Iya. Kalau lu Termasuk ada kakek-kakek yang main badmintonnya jago ya di rumah Wih, Yoga ya. sumpah, kakek-kakek tempatnya Yoga Umur berapa ya 73 tahun cuy. main badminton? Iya, Nyemesnya jago. lompat nggak? Gak nyemes dia cuy, Oh, kayak nggak nyemes. nepok Ngegocek doang ya? iya ngegocek doang, tapi jago banget cuy. Dan Respect gue sih. iya respect banget gue sampai gue tanya, dan dia pun juga mainnya pun lama cuy, bisa sampai 4 game. Ya ibaratnya kalau anak muda itu udah ngos-ngosan, tapi dia masih kuat. masih fit ya. Iya, dan juga gue tanya kan tentang dia itu masa mudanya gimana. Ternyata mantan atlet cuy, mantan juara 2 seprovinsi Surabaya Oh gila jago dong dia. sama atlet Pemda. Gila. Tapi aki-aki. Pas tua masih berjaya juga ya. Makanya Bagus, pas sekarang bagus. umur 70 tahun masih jago. Ya gue ngeri serangan jantung aja sih anjir. Ya lu nyemes aja sambil teriak juga. Lu pas nyemes biasa tak gitu aja, nggak usah Teriak. wah gitu nggak usah. Lu kaget ya. Jantungan orang yang ada. Iya benar ya. Dia Iya. teriak, wah dia ngasih bola tanggung cemes. Wah. Anjing. Wah, asal gue kasihan. Tapi gue respect sama dia. Gila, keren. Keren. Kalau lu Pai, hobi lu ngaruh nggak Pai sama lingkungan sekitar lu? Kan dia hidup di Wonogiri ya. Mungkin dia jualan bakso kali, hobi lu jualan bakso gua nggak tahu ya. Stigma orang Wonogiri tukang bakso bang. Tapi kan bener. Bakso Wonogiri banyak. Betul. Bakso Wonogiri, bakso Malang gitu kan banyak. Mungkin dagangnya kali, bukan masalah baksonya. Parah Makanya. banget, gue belum ngomong apa-apa. Kayaknya tadi Beda. udah gue briefingin dah tadi dah kayaknya dah. Atlet bikin bakso tercepat gitu. Kali bisa ngebuletin bakso kan gua nggak tahu. Mungkin di lingkungan lu tuh lebih Kalau cenderung jujur ke sih, hobi apa gitu. Lebih ya pengaruh sih termasuk ke lingkungan kalian juga sama lingkungan kita. Untuk kayak kemarin-kemarin aja kayak misalkan kita jalan-jalan kemana, ke Ginep atau kemana, pasti yang masakan gua atau apa. Jadi kan hobi iya. gue jujur dari kecil karena gue ngeliat mama gue masak terus, masakannya kan selalu enak tuh ya. Jadi kangen kan gue. Ya. Apa lu penyelakan lu anjing? Aduh. Enggak, dulu gue belajar untuk menahan emosi gue buat nyela lu. Udah bosan gue nyela lu Jul, udah bukan kayak kesenangan lagi, udah biasa. Ya coba Gue kita cari korban ya, lain lagi. coba. Lu mau cari korban siapa, Min? Lu mau korban gua. Enggak, gue mau nyela Gatot aja.
Karena lu Lu sering kangen masak. masakan ibu lu. Iya. Ya, jadi karena gue Iya kan? dari kecil selalu ngeliat ibu gue masak, kayaknya tuh masak itu asik gitu. Dan gue mulai belajar masak pas kelas 3 SD. Itu Kelas 3 SD kelas masak. 3 SD mulai belajar masak itu masak telur ceplok. Oh iya, Gitu. bagus masih ingat apa yang Ngebaliknya pertama pakai kali tangan lu ya. Gua enggak tahu tuh ada serokan pas di kelas 3 SD, mana tahu serokan Tahu, buat gue nyerok tahu telur. karena gue selalu ngeliat mama gue masak Oh iya. dulu. Ya, jadi akhirnya gue tahu gitu. Dan gue ngerasain pas udah kesini-sini bener masak itu seru banget dan sangat berpengaruh di lingkungan, apalagi di teman-teman, kayak teman main. Kalau teman kerja sih, teman kerjaan gue pada bisa masak ya, jadi kayak skill gue nggak guna juga gitu. ngaruh juga di pekerjaan kan. Oh Iya, betul. ngaruh. Lingkungan pekerjaan. Jadi gue tuh di lingkungan yang sekarang tuh orangnya tuh pada lebih jago di atas gue semua gitu, termasuk head chef gue. Dan gue pertama kali ketemu orang yang bener-bener jenius dalam masakan, jujur. Dia bisa bikin semua saus sendiri di outlet. Misalkan nih saus apa habis, misalkan spicy mayo. Jadi tuh kita tuh nggak bergantung sama central kitchennya gitu. Jadi tuh kita tuh bisa bikin sendiri karena dia tahu resepnya. Dan dia tuh bener-bener rasanya mirip banget. For first time gue ketemu orang kayak gitu, jenius banget dalam. Pertama kali itu dalam Iya. sejarah hidup lu selama 23 tahun. Apa yang Anda rasakan setelah ketemu dengan bapak tersebut? Iya, gue kayak kesemsem aja. Kira wawancara gue anjing. Tar dulu kesemsem maksudnya nih. Enggak, kesemsemnya tuh Sama kayak kagum-kagum kagum gitu. sama kemampuannya. Iya, kayak sama kemampuannya. Jadi tuh gue tuh bener-bener kagum. Wah, kok pertama kali gue nemu orang di restoran bener-bener gini. Kan biasanya kan nemu orang di gue biasanya kalau nemu orang kerja di restoran kayak kerja resepinya sesuai SOP gitu loh. Ya, gak pernah aneh-aneh. Iya, nggak pernah aneh-aneh. Kalau dia tuh kayak bener-bener eksperimen dan rasanya tuh persis gitu loh. Emang kagak bisa beli aja ya? Kalau beli untuk Di sebagian sih Alfa nggak ada. nggak ada. Kalau mau beli di restoran kalau gue di restoran Jepang palingan di toko-toko kayak toko swalayan Jepang, khusus Jepang, dan itu harganya lumayan mahal. Jadi lebih baik tuh kita tuh kayak bikin sendiri menggunakan bahan yang ada gitu. Tapi kan kalau tadi si Abdul bilang kan jadinya kesemsem gitu ya kan, jadi kagum gitu kan, jadi headsetnya. Dan juga kan sebagai bikin lu lebih semangat lagi. Iya betul. Iya, nambah Iya. Bahkan temen api di pai ya. Iya, nambah api di diri gue gitu, bukan Api di Pai kayak satu kata deh. Mas Api, Mas Pai. Kenal juga sama tuh orang. Api itu semangat ya guys, Iya. kalau kalian nggak tahu. kata nama gue. Jadi bikin si Pai ini semakin semangat gitu Nah, untuk Untuk suka sama hobinya. intinya mengejar head chef-nya tuh yang udah terlampau tinggi gitu. Nah, Yo, kalau lu udah mau ngejar resep lu itu. susah cuk. Gila, nggak apa-apa, nggak ada yang nggak mungkin dulu. Iya, nggak ada yang nggak mungkin, tapi dia tuh sangat wadaw gitu menurut gue. Lo optimis dong, nggak boleh pesimis. Ya karena aja udah dari lulus SMK sampai sekarang umur hampir 40, dia tuh udah kerja di restoran terus, cu. Pengalamannya itu lebih luas dibanding gua. Dan dia tuh bahkan hampir semua restoran, maksudnya hampir semua kuliner hampir udah dia jelajahin, udah dia coba. Bahkan dia pernah bikin namanya menu stik tempe sampai akhirnya terkenal. Dari tempe tuh. Dari steaknya. tempe. Jadi tuh orang tuh beranggapan tuh tempe tuh kayak daging sapi gitu. Padahal tuh tempe. Gak mungkin sih, gak mungkin bisa. Gak mungkin. Tapi Iya, serius, lu bener pernah dong, gak sih nggak denger? mungkin bisa dong. Pernah gak sih denger beritanya yang viral banget itu masakan stik tempe? Ada. Itu Ada head chef banyak. gua yang bikin. Gue pada denger ceritanya, tapi gue gak tahu itu chef lu sih. Tapi kalau di luar negeri itu buat vegetarian Iya, itu betul. kan ada daging tapi dari tempe, dari tahu, dari iya. buatan gitu lah kan. Iya, jadi tuh Ada tempenya gitu-gituan. diolah dulu. Dan Keren. juga kalau untuk pengaruh di lingkungan, dan iya sangat pengaruh karena kan gue hobinya masak. Jadi kayak contohnya, misalkan kayak kita nginep atau gimana, jadi tuh orang bisa dibilang bergantung sama gue karena gue bisa masak. Ya itu Iya. kalau dari sudut pandang lu begitu. Tapi kalau dari gue sih, gue cuma nyuruh-nyuruh lagi. Iya buat sih. masak. Iya sih, gue sebenarnya ngerasanya begitu sih, men. Iya. Bangsat, Bukan karena lu bangsat. jago masak terus lu mau masak, enggak, gue Enggak, nyuruh lu aja. gue cuma karena- memperkeren kata-kata Iya. lu aja sih. Kok lu memperburuk sih anjing? Berarti jelas seorang ngaruh gua. lah ya. Iya, jelas mempengaruhi. Bahkan nggak untuk kita doang, mungkin untuk kayak semua orang yang hobinya mungkin olahraga, mancing atau apa, itu mungkin kayak mempengaruhi lingkungan sekitarnya gitu dan lebih berguna ke lingkungan sekitar gitu. Iya, bagus. Tapi gue punya pertanyaan simpel nih. Apa hobi lu pas kecil? Pas masih SD gitu? Sebelum SMP ya SD, pasti lu punya hobi-hobi yang aneh-aneh dong. Betul. Walaupun yang aneh seperti kayak main PS, main layangan mungkin, atau ngegambar, atau nari, nyanyi. Kalau lu apa? Pas kecil, Untuk lu sendiri? hobi gue dulu pas kecil gue seneng banget gambar.
seneng banget gambar. Dulu gue pas kecil pernah punya cerita, jadi lingkungan RT gua itu gua kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Adain lomba gambar. Jadi udah ada polanya nih, misalkan polanya gambar Batman atau Iya. polanya gambar Naruto gitu. Ntar gua ngewarnain. Itu enggak gambar ya, gua Mewarnai. Iya, lo mau mewarnai Iya, sih lebih iya, tepatnya. lebih gitulah. Lanjut. Pokoknya gua ngewarnain. Nah, pas SD itu kan ada beberapa orang yang warnanya kan apa ya, keluarga garis gitu kan. Tolol kan. Udah garis gitu. Nggak, Itu maksud gua gue, gitu anjing. Anak Maksud kelas gue, 3 SD, Min. lu mikir dong ada garisnya, lu jangan keluar garis gitu kan. Gemeter itu Min, megang krayon tuh gemeter, masih kecil tangannya gitu. Sorry Gemeter. men. Sorry, Iya. pas kita SD megang krayon tuh khusus orang kaya doang. Kita Biasanya pakai pensil pensil warna. warna. Udah gitu yang isinya 12. Iya, nggak kereng tuh. Nah, Di source nggak kereng. Kalau giliran apa yang dikerengin malah Patah. bukunya sobek. Gak pernah kalau bukunya sobek aja. pernah. Ini begitu bangsat banget. Nah, akhirnya gue apa namanya itu lomba mewarnai, yang lainnya udah pada tol-tol banget. Nah, di situ gue kelas 3 kelas 4 SD gue lupa. Itu gue visioner. Jadi gue ngewarnainnya. Yang lain kan garis-garis gini kan, atas Iya. bawah. Oh, mengarsir atas bawah, gitu lah, Iya, teknik atas bawah, arsir. atas bawah. Nah, gue ngewarnain itu bulat-bulat. Jadi kayak rambut keribu keriting. Oke. Jadi ketika lu selesai itu ada kayak bertekstur gitu, kayak lukisan bertekstur. Oke, Paham nggak? Jadi paham. gue buat gitu, tapi gue paling lama selesainya karena lama banget cuy. Kalau Iya. garis-garis begini kan cepet Cepat. kan, paling kayak setengah jam udah kelar. Gue tuh hampir kayak 40 menit sampai 1 jam buat ngebuatin warna sampai rata. Gue pasin banget gitu kan, gue buat akhirnya wah keren banget, paling keren gambar gue. Dapat Nah. apa ya? Gue dapat alat tulis sama buku kalau nggak salah. Wah, gila. Hadiahnya bukan duit. Lu juara kayak 1. buku. Bangga banget jelas, sih itu. anjir. Itu hobi gue pas kecil. Nah, pas udah kelas 5, kelas 6 kan gue suka ngegambar, suka nulis, terus suka ngewarnain. Akhirnya gue dipercaya sama teman SD gue buat bikin itu baju, bukan, jaket angkatan, tau nggak? Kayak Oh. jaket misalkan sekolah Oke. SD lu misalkan namanya Iya. Dallas misal gitu, Dallas 2011 tahunnya gitu kan, pernah kan? Nah gue dipercaya buat bikin graffiti belakang tuh Ngedesainnya namanya. ya. Misalkan namanya dulu Anolas, di tempat gue Anolas gitu kan, tahun 2011 Sampah gitu. banget Anolas iya. Terus Gitu gue nggak bikin desainnya dan akhirnya dicetak. serius Dicetak, dibikin, dan benar jadi itu. bener-bener jadi. Dan Anjing, awalnya bangga tuh orang cuma kayak, ini coba deh lo bikin deh gitu. Gue pikir ya gue gawain aja, gue nggak berekspek bakal dibikin pakai. kan. Iya. Nah akhirnya pas dibikin, wah gila keren juga gambar gue. Iya bangga Iya, lah ya, keren, bangga. bangga, Untuk cuy. anak SD itu keren banget Bangga. sih. Keren. Sekarang gue gambar lagi gue sekarang. Hilang hobi gue yang dulu banget sekarang. Bisa ngedesain lah ya minimal. Iya, keren sih. Kalau Keren untuk hobi Mas yang Habib nih kecil, hobinya gimana nih Mas Habib nih? Kalau gue dulu waktu kecil-kecil kelas 1, kelas 2. Kecil-kecil banget ya. Iya, Oh, masih terus kecil gua waktu SD. kecil-kecil. Ya, waktu SD itu gue suka main bola. Soalnya di lingkungan gue tuh dulu kan lapangan banyak tuh di Oh, iya, perkampungan. banyak tanah kosong ya, Iya, buat lapangan main lah bola. lebih tepatnya. Oh, Jadi lapangan. Iya, jadi suka main bola aja gitu. Jadi pernah ikut juga SSB dulu. Iya. Main Wih. bola. Pernah dulu yang lapangannya lapangan keren gede. banget SSB dulu. Iya, Iya. SSB banget. SSB gue sampai gue beli sepatu yang paling bagus gue minta sama mak gue. Pokoknya warnanya stabilo, terus paling keren. Itu dulu paling keren, cuy. Yang Iya. paling beda lah ya. Paling beda, pokoknya paling ngejreng dah tuh. Ibaratnya kalau hujan ya tetap aja kotor anjir. Kalau jember gitu. Kalau sekarang suka nggak nih sama warna yang ngejreng-ngejreng nih? Terlihat tolol sih. Terlihat Udah gede tolol sih. udah tahu itu Iya, ya warna yang oke, bagus oke. ya. Lanjut, Mas Habib. Nah, dulu waktu SD itu kan gue suka main bola, tapi beralih cuy. Gara-gara gue waktu itu main bola sore, Iya. masuk angin gue. Terus gak dibolehin lagi main sama mak gue. Jadinya gue udah berhenti gitu main bola. Lu main bola sore-sore hujan, enggak? Iya, jadi SSB gue tuh kan latihannya tuh dari jam 3 sampai maghrib. Jadi kadang ya kalau pas main ya hujan panas ya tetap Tetap Lanjut. main. tetap latihan gitu. Tetap gas, Iya, dan pas di suatu waktu gua main sakit abis itu. Balik-balik sampai rumah sakit. Iya, meriah. diomelin mama gua. Akhirnya gua nggak boleh main bola lagi. Dan Wah. iya, itu tuh hobi SD tuh. Padahal gue jago dulu waktu main bola SD, tapi sekarang Nggak, tolol banget. Tapi aja. pertanyaan gue, posisi lu apa pas belajar SSB? Striker Ada cuy. udah diatur posisi kan? Udah, gue Ada, striker, ada, gue ada. striker. Striker. Golin mulu gua dulu bener sumpah. Sampai gue dulu nih patu O2SN, inget gak waktu SD? Iya, iya ada, Iya, ada ada. tuh. Iya kan? Tingkat kelurahan Ah, gitu tuh ah. USN ada. Ya, itu kan kumpul tuh SD kan Hmm. lawan SD mana sekecamatan nih.
Nah SD gue menang dan gue sebagai penentu kemenangan cuy. Berarti yang top score ya lo ya. Iya, dan bapak gue nyium-nyiumin gue cuy. Kan Yo. bapak gue juga nontonin gitu kan. Pokoknya itu terlihat sebagai pro player gitu. Gila, wih anaknya ini, wih gitu-gitu cuy. Nah, terus Bangga ya. mak lo yang bilang gak usah SSB lagi. Mak gue gak nonton masalahnya. suruh nonton malah. Suruh nonton harusnya. Bu, Iya, ibunya beneran. Habib, maaf ya ibunya Habib ya. Iya. Bagus Makanya Bu saya dapat piala gara-gara saya SSB nih Bu. Wah, Gitu. padahal bapak gue tuh Support lu banget. support banget, tapi mak gue nggak support cuy. Gara-gara gue sakit abis itu. Oh Gue iya. udah nggak usah ikut-ikutan lagi. Ya udah tuh akhirnya gue beralih Iya. tetap olahraga juga hobinya, tapi gue lebih memperdalami ke badminton. Oh dari SD badminton. Badminton dari SD kelas 3 lah, kelas 3 sampai sekarang. Wih. PB Garuda PB terbang. Garuda terbang. Iya. Nah dulu tuh gue mungkin karena badminton karena di dalam ruangan sih. Jadi aman gitu. Mak gue mikirnya gitu. Mak gue lebih setuju gue main Oh badminton. karena gak di luar, gak panas-panasan. Iya. belum Nggak hujan-hujanan. Lebih aman Iya. di dalam ruangan gitu kan. Dan akhirnya mungkin ya emang hobi dan bakat gue di olahraga dulu ya waktu kecil. Jadi belajar apapun itu, belajar olahraga apapun, gue masih bisa gitu kayak badminton. Nah akhirnya kan tadinya kan bola gue berprestasi tuh, tapi berhalangan gara-gara mak gue nggak setuju. Gue coba main badminton dan ternyata passion gue cuy. Sampai Oh, di sekarang lah badminton ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, Iya. jadi beli raket ya, tapi raketnya cuma kotak doang tuh, gue gak tahu tuh isinya apa. Mahal lah pokoknya. Mahal Iya. pokoknya. Kevin Pilih- Sanjaya. Iya, Kevin Sanjaya. Itu Iya. klinya Kevin Sanjaya. Gue pikir raketnya bisa ditekuk deh kayaknya. Gue bilang iya Wah, begitu dah. bangsa. Kagak. Ada cuy. murnya bisa di Iya. itu diputer-puter bisa, gitu. bisa dibautin gitu ya. Bisa dibautin. Iya, Dan iya, iya. alhamdulillahnya hobi itu selalu gue tekunin sampai sekarang, dan gue bikin PB badminton Garuda. club. PB Garuda terbang. Ini Nah, hobi- lu tinggal di mana nih? Gue tebak nih. Gue bisa menerka hobi ulang dari geografis nih. Oke, gue tinggal di Jakarta Selatan di Kemandoran Enggak, kan gue 8. dari kecil maksud gue. Kecil lu di Jakarta. Gue dari lahir, dari gue bertumbuh besar, terus semua gue di Kemandoran 8. Berarti kalau lu di lingkungan Jakarta, hobi lu nyopet bukan? Wah. Bukan ya? Enggak nyopet. Hampir, ya? hampir. Hampir tepat ya. Tawuran. Hampir. Pokoknya yang di Jakarta kriminal-kriminal Iya, tetap tahun benar. 90-an tuh kriminal-kriminal banyak. Mungkin lu disuruh nyopet sama abang-abangan lu, gua enggak tahu. Apa pencak silat gitu? Dulu kan ada klepto-klepto tuh, bahasa kayak gitu tuh, bahasa Iya, klepto. iya, Tahu nggak klepto? Enggak Tahu, tahu yang tahu, Nggak gua tahu. pasti. yang ngambil terus Maling. tiba-tiba diambil gitu kan. Iya, jadi Barang kayak orang tiba-tiba keambil Iya, keambil terus gitu. nggak tahu gitu siapa mana yang ngambil gitu. peran. Iya, ya pokoknya gitulah. Ah, klepto. Gue lu. bukan kayak gitu anjing, bangsat. Udah kan jujur aja ga. Enggak apa-apa kok enggak salah. Tapi kan Waktu masa lalu kan lu Ga. di Metro Mini sama gue gitu ya. Waduh, lu sebagai apa nih, Dul? Muntah gue. Tukang muntah Ya, tuh kalau. gue ngoper muntahnya dia doang. Wah, anjing. Ibarat hobi-hobi kalian keren-keren banget. Hobi gue dulu apa ya? Gue dulu pengen jadi kayak Ninja Warrior, tahu nggak lu? Wah, anjing. Parkur. Parkur. Iya. Kalau bahasa kerennya parkur, tapi gue sebutin Ninja Warrior dulu. Oke. Jadi gue sama teman-teman gue, siapa lah orang yang gue suka sebut namanya itu, karena suka main ke Permata Hijau itu kan ke komplek gede. Nah, itu banyak tempat kayak banyak kali, ada banyak pintu air kayak gitu-gitu. Nah, gue sering sama temen gue bikin tantangan-tantangan gitu. Kayak ngeloncatin itu, kayak gitu-gitu. lari-larian gitu lah ya. Lari-larian. Di daerah kompleks itu ya. Pernah nyebur kali nggak? Ya, nggak pernah dong. Gue merasa apa namanya atletik banget gitu, Asik, karena kayak ya Ninja dah. Warrior kayak gitu. Oke, coba lanjutin lagi. Gue juga bingung kenapa itu masuk hobi, tapi menurut gue keren banget. Gue kayak orang parkur ya, sebutannya parkur. Tapi gue Iya, parkur. Tapi pas gitu kan pasti lo kotor-kotoran, Betul. pernah jatuh. Pasti Betul. pernah jatuh kan? tapi jatuhnya nggak pas ke air Iya, kebetulan. maksud gua kayak kepleset atau segala macam. Nah, Betul. mak lu marah nggak gitu di rumah? Ini kayak Hmm. mak temen gue gitu. Ya, Nggak marah sih, mungkin karena gue nggak karena keluarga gue nggak tahu ya apa yang gue lakukan. Kayak itu kayak permainan anak kecil aja, kayak balapan nih. Misalnya gue sama lu, kita dari sini sampai sono duluan siapa. Nah, dari sini ke sana ada tantangannya. Kayak ada ngeloncatin, rintangan-rintangannya gitu iya, ya. loncatin kali, ada tanjakan, ada kayak step batu-batu, kita meloncopin batu-batu kayak gitu-gitu, kayak lomba-lomba aja. Itu hobi yang paling tolol, tapi keren banget itu menurut gue dulu. Menurut lu dulu keren banget tapi begitu Keren ya. banget, gue merasa anjing keren banget. Tapi kalau kata mak gua tuh kalau lu sering lari-larian pas kecil tuh anyang-anyangan. Jangan-jangan Malamnya nggak bisa tidur biasanya begitu. Lu begitu nggak? enggak. Capean ya, capean kan, nggak bisa tidur kan? Anyang-anyangan, iya. Jangan kan nggak bisa tidur. Iya. Dimarahin tapi dimarahin. Berjalan tadi kan terakhir gue kan ninja warrior gitu. Terus kebetulan lingkungan gue itu pada suka bela diri. Terutama kayak bapak gue kan praktisi bela diri. Cielah. Praktisi bilang aja guru, sensei gitu kan. Nggak, lingkungan gue tuh pada suka bela diri. Tetangga gue juga
punya bela diri juga yang kebetulan beda sama bokap gue. Ada Yoi. kayak buat perbandingan kayak gitu banyak lingkungan gue. Pernah ribut nggak? Pernah, banyak preman juga, banyak gitu. Jadi lingkungan gue tuh lingkungan kayak gitu. Jadi mau nggak mau gue lihat dan belajar. Iya. Tadinya tuh kayak ya udahlah. Tapi sampai akhirnya tuh menurut gue sih penting sih untuk bela diri. Sampai akhirnya gue suka doang sih. Mungkin gue belum tahu hobi banget tapi gue suka aja. Oh, kayak di status swing sekarang itu ya. Ya gitu. Mukul angin ya. Ya, makanya. Makanya lihat IG gue, Andi DP 46. Gila, Oke. gila. Isinya orang promosi semua di sini, gila. Ntar share yang video terbaru Andi di abis podcast. Iya, ntar gue share nggak apa-apa nih. Buat ini aja man di snap IG aja. Gimana Lu sih? tahu Snap IG gak sekarang? Ah, Gila. ngetol. Kalau gue sih pasangnya di reels gak, gue kasih Oh, caption di reels aja. siapa berani lawan gitu. Iya. Ntar dilawan beneran aja. Gak apa-apa biar viral. Iya. Biar masuk MMA yang di itu Siapa tahu Holy kan- Wings cuy. Iya bener bisa. Siapa tahu kan lu viral nanti duit lu banyak, lu resign dari kerjaan lu sekarang. Nah. Ada yang berani nyela lu datang ke tempat kerjaan bener lu. gak? Gini-gini Lu kan. bayar. Lu bayar, kerja yang bener. Ya, Kan lu bener. bisa balikin kan. Enggak, gue gak ada pendam. Iya, dan juga kayak yang itu tuh, yang petinju dari Medan. Oh, Kan dia Jai, viral Bin dari Jai. viral. Faris. Iya. Dari Dia aja viral dari nonjok-nonjok Pohon Iya. pisang. pohon pisang. Tapi cuy. gue kasihan sama Pohon pocongnya tuh. Enggak, pocongnya kasihan. Pocong apaan ya? Kan jadi Nggak enggak punya bisa tempat nakutin tinggal orang. lagi ya? Iya, iya. Jadi enggak bisa nakutin orang. Bangsat. Kasihan Oke, gue jadinya. Dia nyaru. Gitu Faris kalau malam-malam mukul pohon pisang tuh nyaru gak ya? Mukulin pocong. Gue Wah, gak tahu sih. Makanya kan gue bilang kasihan sama Malam-malam pocong. salam dari Binjai. Tas. Iya, Pocongnya makanya. bonyok. Ya, tapi dari viralnya dia lo sekarang malah jadi lumayan. Iya, cuy. Dia tapi- akhirnya resign dari Indomaret kan. Iya, jadi berduit ya kan. Terus Resign dari pernah Indomaret. diundang juga ke Holy Wings ya. Banyak Tapi duitnya emang dia sekarang. iya, tapi kan emang dia jago, emang dia Ya nggak- pokoknya dapat kebanggaan sama dapat penghasilan lah ya. Iya. Poinnya itulah ya. Nah. Iya. Nah, gue juga mungkin ya bisa lah gue coba-coba gitu. Tapi ya gue akuin emang pengaruh lingkungan emang ngaruh sih. Sampai sekarang gue suka bela diri karena lingkungan sekitar gue tuh pada bela diri, semua suka bela diri. Jadi gue ngaruh. lu coba nonjok pohon kelapa aja dah yang di samping rumah lu di Waduh. Depok tuh. Gue requestnya pohon kaktus sih. Waduh. Wah, viral beneran. Ya, yang lebih serem lagi dong, pohon listrik. Emang ada pohon listrik. Tower. Kan kayak pohon itu kayak pohon Anjir, cemara. lucu banget ya. Dulu ketawa dulu. Kekencangan sih suara gue. Itu kalau di Depok sebutnya pohon listrik kayak tower kan Iya. runcing gitu. Itu kayak Ah. pohon cemara, sebutannya pohon listrik. Orang Depok aneh ya. Yang Jokes tower, bapak-bapak itu. bukan tiang listrik kan, tower listrik yang sinyal itu kan. Iya, itu maksud Yang gue. kayak tulang ikan gitu loh. Iya, iya. Pohon listrik lucu kali tuh orang. Siapa bapak-bapaknya sini mau saya tempeleng palanya. Dari dulu Depok berulah mulu ya. Tahu gua tuh siapa bapaknya, praktisi cuy. Oh, praktisi bapaknya. Oh iya. Maaf ya Kromo. Ampun gua nggak down kalau dia mah bapak-bapaknya. Berarti tadi hobi lu tuh udah sampai di situ kan, Di? Iya. Kita coba hobi dari Pai gimana waktu kecil? Pas kecil gimana Pak hobi lu, Gue sih Pak? hobi gue nyolongin duit bapak gue sih. Oh bagus banget tuh bagus. Kagak lah. Gue tuh lebih suka nge-game sih. Game tuh gue kayak nemu keseruan tersendiri aja di dalam game gitu. Dan pertama kali namanya gue kenal game kan, gue kan dulu kan keluarga orang yang nggak mampu kayak beli handphone lah, kayak handphone bagus kan. Dulu kan handphone mahal-mahal banget itu, kayak Nokia harganya 2 juta, kayak handphone sekarang lah. Iya. Bahasanya kan bisa main game keren. Jadi tuh gara-garanya tuh mas gue, saudara gue itu pas ke rumah gue tuh dia punya handphone baru dan gue ngeliat dia main game, akhirnya gue pinjem. Di situ lah pertama kali gue Gamenya kenal game apaan tuh waktu itu tuh? Ingat Ular-ularan? nggak? pesawat apa ya? Pesawat yang lawan itu ya, alien-alien itu. Iya ya? itu gue inget banget itu pesawatnya. Ya, Itu cuma atas bawah doang. nah, dia. atas Seru bawah tuh. kiri kanan. Iya. Seru. Itu Lu nggak tahu gak? Nggak tahu gue. Gila lu, nggak itu sekolah game lu. pertama gue yang gue rasain, dan menurut gue feelnya wah keren banget nih gamenya nih. Udah gitu berwarna kan. Kan kalau gue main di game bapak gue kan ular. Ya hitam putih. Hitam gitu kan, putih, kotak-kotak udah gitu layar gitu. kuning, Nah. warnanya pencahayaannya. Kalau itu udah full color gitu, wah gue bilang keren banget. Sampai akhirnya gue kecanduan game, dan walaupun berujung negatif sih, berujung negatifnya gue kenal game online, sampai akhirnya gue beli sesuatu menggunakan ya dengan cara yang nggak bagus gitu, nyolong duit bapak gue sendiri atau gimana. Oh, Gitu. memang pengaruh buruk lo main game dulu. Iya. Makanya ibu lu Nah, bilang jangan main game iya, game dulu. iya, jangan nggak boleh main game, dan lebih suruh meningkatkan nilai akademis, karena jujur gue nggak terlalu suka belajar. Gue lebih suka nge-game, karena waktu itu gue suka nge-game. Gue sampai akhirnya nyolongin duit bapak gue untuk main PS, beli cash dan lain-lain, sampai
sampai akhirnya pas gue gede menurut gue game tuh nggak penting gitu, kayak buang-buang waktu gitu. Lu kayak main game kayak ngejauhin nama realita hidup lu gitu, kayak buat untuk waktu senggang aja di saat lu bosen kayak ngegame sekarang. Anak kecil udah filosofis banget dulu keren. Enggak banget sekarang dulu. mas gue untuk Oh sekarang. sekarang. Pas Gue kecil pikir pas lu dulu ngomong begini. Gue nggak tahu story itunya, pas gue timelinenya maksudnya. timeline gue terlalu skip kejauhan ya nyata ya. Iya. Nah itu sih kalau gue sih sampai akhirnya berujung negatif, sampai akhirnya gue ada ketraumaan tersendiri di SMP, sampai akhirnya gue berhenti nge-game. Trauma karena game maksudnya. Iya betul. Kok bisa begitu? Karena kan udah gue bilang tadi kan, karena main game berujung ke hal-hal yang negatif. Tapi di balik itu semua, pas gue bermain game lagi, gue akhirnya kenal namanya game RPG yang bisa ngejual sesuatu gitu. Kayak Iya. misalkan nyari barang apa nanti dijual secara online dengan orang, COD-an, dan gue bisa ngasilin duit gue sendiri pas SMK. Iya betul. Oh pernah dapat duit juga dari game ya? Iya betul, sampai hitungannya ya jutaan lah. Pernah. Udah banyak gitu mah, jutaan. Udah lumayan banyak. Dan itu sih hobi gue pas kecil, suka nge-game aja. Lebih suka ke game. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu waktu kecil lu nih. Dan Iya. waktu lu udah gede sekarang, lu sukanya hobinya apa nih sekarang? Yang lebih realita aja sih, apa yang gue jalani sekarang, yaitu yang gue jelasin di awal, yaitu memasak. Kalau menurut gue tuh kayak memasak untuk diri gue sendiri tuh, untuk diri gue sendiri, untuk orang lain, untuk istri gue, orang tua gue mungkin nanti, itu kayak lebih penting gitu. Kayak misalkan keluarga gue sekarang ada yang bisa masak, akhirnya gue yang masak. Kalau gue yang lebih masak sendiri, dan gue yang lebih ngatur pengeluaran untuk memasak itu. Masak apa, hari ini masak apa, bahannya apa, Nah, lu yang betul. ngatur apa Iya. hari-hari. Anjay. Tiap hari telur ceplok deh gue yakin. Enggak telur ceplok apa telur dadar ya dulu. Tapi keren cuy. Maksudnya udah bisa mengatur keuangan untuk mau masak apa hari ini, itu udah kayak setara chef cuy. Gue pernah nih denger podcastnya Deddy Kobuzer Iya. pas sama si Chef Juna. Nah, kalau kata Chef Juna gini, orang yang bisa dikatakan chef itu bukan yang namanya orang yang bisa masak cuy, tapi orang yang bisa memanage keuangannya, memanage barang apa yang dibutuhkan, dan bisa memegang suatu toko gitu loh. Ya ibaratnya dia bisa megang, dia udah tahu keuangannya. Bisa mengelola gitu. Dia semuanya Ya, dikelola dari pengelola. atas sampai bawah gitu, udah Tapi bisa tuh layak bisa disebut dikatakan chef ya. chef gitu. Tapi kan kalau itu kan untuk outlet, Bib. Gue untuk keluarga gue sendiri. Ya, yang ya orang nggak masuk apa-apa. berapa? Pak, itu Ya termasuk nggak hebat. apa-apa, termasuk Berarti hebat. Kan kadang orang cuma bisa masak karena bahan yang ada. Tapi kan lu sendiri bisa bisa. ngatur keuangan, Iya. bisa ngatur mau beli bahan Nah, apa. itu Itu chef, hebat cuy. sih, Pai. Gila. Ntar IG lu ganti, Pak, tambahin chef gitu. Chef titik Enggak Abdul Rifai. Tapi lu Enggak. kayaknya berlawanan sama Chef Habib deh. Iya. Oh mau ngadu ilmu nih berdua nih. Ya gue sih jelas kalah sih. Ya karena kan gue jujur gue belum ada apa-apanya sih dalam dunia memasak Wah, kayak gini sih. bangsat malah merendah untuk meroket anjir. Enggak apa-apa, bagus. serius. Karena jujur, karena di lingkungan gue sekarang orang tuh pada hebat semua dalam memasak. Kayak contoh chef gue ceritain tadi, dia tuh bener-bener hebat banget. Kayak gue solo tuh, gue bukan apa-apa anjir, gue cuma bisa masak ini. Iya. Semakin lu tahu, semakin lu jadi nggak tahu gitu. Gimana? Iya gue jujur Bahasanya gue gimana bilang, sih? Semakin lu nggak tahu. semakin lu tahu, semakin lu nggak Semak- tahu. Semakin gini, intinya gini, semakin lu tahu banyak hal, semakin lu sadar, bahkan lu tuh nggak tahu apapun tentang hal itu gitu. Iya. Ya, berarti gitu sih. Emang kata-kata gue gak sulit sih. Iya. Oke, Gitu lah ya, kalau ya gue setuju sih sama apa yang dibilang Amin sih. Ya mungkin gue tuh belum ada apa-apanya di dunia chef, karena jujur gue pertama kali gue ketemu chef yang beneran chef gitu, yang bisa hampir semuanya bisa menurut gue. Dan itu emang mempengaruhi jenjang karir gue untuk sekarang sih, karena kan dari awal gue emang suka masak, tapi emang dulu gue nggak gue tekuni, karena kan gue bilang dari awal gue lebih suka nge-game, karena game tuh kayak lebih refreshing diri sendiri, sampai akhir gue sadar game tuh apa sih. Main game tuh kayak untuk selingan diri sendiri aja. Tapi teman kita ada yang masih main game sampai sekarang loh. Orangnya nggak ada. Orang yang nggak ada. Oh, udah mati? Iya. Nggak, maksudnya orang nggak ada Bangsat. kabar. Enggak, gue nanya bangsat. orangnya nggak ada. Orang nggak ada kabar bangsat. Oh. HP-nya Orangnya rusak, udah HP-nya punya rusak. anak dua, ya kan? Iya. Kembar sih. Kembar gila. Wah, gokil. Tapi semoga aja ya kandungannya itu benar-benar sehat, Amin. selamat sampai Amin. nantinya. Amin. Pokoknya doa terbaik lah buat teman kita yang HP-nya rusak gara-gara main game anjing. Kok bisa gitu? Kayaknya HP ini baru beli nggak sih HP? Gitu. Iya. Malah, kan? malah duluan gua ya beli ya Iya. daripada Iya. dia ya. Padahal HP-nya Abdul Xiaomi. Iya murah kan? Murah Murah. katanya, Anjing. bangsat. Tapi gini loh, kalau tadi gue mau komen opininya si Amin yang bilang semakin lu tahu, semakin apa tadi Min? Iya semakin lu tahu banyak hal, Hah?
Jadi lu semakin lu jadi sadar, nggak tahu apapun. semakin Jadi lu nggak tahu sadar apa-apa. kalau lu tuh nggak ada apa-apanya. Iya, tapi kalau menurut gua itu sebagai kayak menurut gua sih jadi penunjang, tau gak sih lu? Jadi kayak misalkan lu lebih yang semangat lagi gitu. Kalau Iya, kayak kalau lauk. gue sih kikil, kalau nggak rendang sih. Anjing, jokes gue mau kayak gitu juga. Gue mau lauk Ya. nasi padang. Iya, kalau menurut gua nih, enggak balik lagi bangsat. Gua opini gua nih lagi bagus nih. Gua lagi bener nih, otak gua lagi bener nih. Ayo, coba. Iya, kalau menurut gua kan ibaratnya Pai nih udah menemukan nih orang-orang yang head chef-nya tuh yang ibaratnya paling terbaik lah menurut Pak Idi yang dia temui di hidupnya itu. Iya. Dan itu kan sebagai semangat cuy, menjadi api buat lo bisa menyamai kedudukan lu Iya, sama untuk dia. ngejar dia kan. Iya, jadinya punya semangat biar lu tuh yang tadinya cuman bisa masak di keluarga, tapi setelah ketemu dia lu bisa tambah semangat buat belajar yang Nah, lebih lagi gitu maksud gue. Iya, tapi poin ini dia maksudnya itu semakin Pai ngeliat nih, oh ini jago banget nih, gue pengen ngajar lah. Terus Pai belajar banyak hal. Ternyata Pai ternyata bikin saus aja nggak seribet ini. Iya, maksud gue gitu betul. loh. Dari maksud bahkan Amin gitu. Iya. dari Tapi ingredient. gue ngerti maksud lo. dan itu dijadiin motivasi buat Nah, ngejar. nah. gitu kan. Kalau gua Itu sih- poinnya di situ. Kalau gue sih emang benar, gue Bisa buat motivasi. bisa buat gue motivasi gue sendiri waktu, dan untuk sekarang gue jujur gue pengen hampir sama kayak dia. Gue nggak mau ngelampaui, kayaknya nggak mungkin gue ngelampaui kan. Gue pengen nyamain sekelas dia gitu dan selevelnya dia. Dia kelas berapa? Iya. Astagfirullahaladzim. Dipatahin lagi. Jokes Depok, anak Depok. Aduh. Enggak, dia kelamaan tinggal di Depok, jokesnya jadi aneh-aneh. Makanya. Pohon listrik apa coba pohon listrik? Ya sih, ya kurang lebih kayak gitu sih. Yang hobi yang gue tekuni untuk sekarang ya memasak. Bahkan untuk beberapa skill gue udah nambah yang bisa ya. gue ini. Bagus. Dan kalau untuk Mas Andi sendiri nih, hobi yang sekarang apa sih? Nah, sebelum itu jadi kesimpulan yang gue ambil adalah, jadi lu nggak boleh ngeluh lagi nih kalau gue suruh Nah. masak. Intinya gitu kan. Setuju. Biar lu memperdalam ilmu, biar lu tahu praktek yang bagus, lu gue suruh masak. Kan dari kalian hobi-hobi kalian seru-seru nih dari kecil atau bahkan sampai sekarang. Gue punya keresahan sih. Kalau menurut kalian hobi itu bisa naik turun nggak? Semangatnya, apinya itu bisa naik turun nggak? Hobi ya. Setuju. Itu gue setuju. Setuju apa? Bisa naik Itu turunnya. apinya bisa redup, bisa Apa api bener-bener yakin gede. itu apa api apa nih yang spesifik dong? Yang maksudnya api itu apa? Api semangat diri sendiri. Dalam untuk- hobi itu bisa naik turun nggak? Betul. Oke, kalau untuk pribadi gue itu betul ada semangat atau enggaknya. Kayak contoh gue nge-game sampai akhirnya gue udah bener-bener sampai ya ada kasus di mana gue nggak bisa. Kayak semangat gue turun lagi gitu. Nge-game, jadi kayak gue udah malas nge-game gitu. Ada rasanya sampai akhirnya gue kayaknya masak lebih seru deh. Enggak, bukan karena itu, kayak karena lu cemen aja deh main game cupu kan. Terus akhirnya lu berhenti main game kan. Kalah Jadi, mulu gitu, kalah mulu. mulu. Akhirnya ya udah mau masak aja. Nggak punya jiwa kompetisi Iya, kan? ya udah ngaku aja dulu. Oh, sekarang Amin musuh gue ya. Apa yang di depan gue pasti jadi musuh gue ya, bangsat emang sekarang. Berarti poin lo hobi lo bisa naik turun ya, Pai? Iya. Tergantung sama keadaan sama mood lo ya. Bukan tergantung keadaan tergantung mood sih bukan, tapi tergantung dengan keadaan apa yang kita alami saat itu. Oh, Gitu. iya. Bukan karena mood ya. Bukan. Contoh kayak misalkan hobi gue sekarang masak. Iya. Mungkin kalau seandainya tangan gue keseles atau kena minyak panas, Iya, mungkin iya. hobi jadi redup gitu. Jadi kayak gue bukannya malas masak, tapi gue nggak bisa. Iya. gitu loh. Ya, Jadi kayak lo gitu. coba yang lain. Nah, Iya, mencoba iya. yang lain. Berarti intinya bisa naik turun Nah. ya kalau menurut lo. Kalau menurut gua pasti kan hobi kan ada lu ketika lu lagi senang-senangnya, ada ketika Iya. lu lagi bete-betenya gitu kan. Tapi kalau menurut gua, kalau gua yang sekarang ya, gua lagi suka untuk bikin konten digital atau Oke. gambar, video atau apa. Kalau menurut gua ya, ketika kita punya panutan, ketika punya sosok yang kita idolakan, Oke. itu bisa jadi pedang bermata dua. Contoh. Yang pertama dia bisa jadi panutan semangat lu, yang kedua dia bisa bikin lu ngedown. Karena. Nah, kenapa downnya? Dia bisa bikin gue semangat karena ketika gue ngelihat konten dia, gue berpacu, oke, gue harus bisa kayak dia nih, gue harus semangat kayak dia, gue harus bisa bikin apa yang bisa dia bikin. Iya, iya, gue Nah, ngerti. tapi kadang bikin downnya juga, kenapa sih kayaknya ada hal yang gue bikin dan dia bikin itu sama-sama bagus, tapi kenapa dia lebih banyak di attach daripada gue, lebih banyak orang nge-respect karya dia daripada karya gue. Kadang di situ bisa, kalau menurut gue bisa jadi pedang bermata dua gitu. Iya, kan. bisa mungkin. Jadi iya, kadang gue ngerasa bisa bangkit karena dia mau gue kejar. Ada satu hal dia kayak ngerasa, loh kok kita fair tapi dia lebih apa namanya, lebih dihargai sama Iya, orang. iya. Ya, tapi kan mungkin
sisi perjuangannya beda ya. Di gue baru mulai dan dia udah Lebih Udah lama. mulai lebih lama gitu. dan juga dia udah punya privilege tersendiri ya gitu. masuk sih. Mungkin ya bisa berubah-ubah sesuai Pasti dengan bakal kondisi. naik turun Iya, lah ya. pasti sih. Pasti. Udah pasti. Kalau untuk Mas Andi nih gimana nih? Gue juga udah pasti sih bakal naik turun. Tapi yang pasti tuh cara jaga semangatnya itu loh. Maksud gue biar Iya, buat sebisa nge-maintain mungkin kita ya. buat tetap konsisten, tetap semangat kan Iya, dengan hobi yang kita punya gitu. Sebisa mungkin tuh nggak menurunin semangat kita tuh, harus dicari situ. Tetap pasti setuju sih bakal naik sama turun semangatnya, bener. Kayak gue suka bela diri nih, kayak minggu kemarin tuh gue semangat banget tiap hari latihan, tapi kan minggu besok latihannya di seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Sorry nih, karena nggak ada lawannya ya. Itu termasuk sih nggak ada punya teman sparring atau apapun. Abang lu sendiri nggak bisa gitu? Dia nampaknya beneran. lu pernah diajak ribut beneran ya, real life ya? Pernah. Bangsat. Pas gue gitu emang kalau menurut gue sih yang lebih penting tuh cara menjaga semangatnya aja sih, cara menjaga apinya. Kalau menurut gue pasti bener setuju sih bakal naik turun. Apapun hobi kalian bakal naik turun. Nggak terlepas dari bisa hobi, bisa kegiatan sehari-hari, bisa motivasi, bahkan bisa naik turun apapun. Nah, iya, Iya. bahkan seorang atlet aja bisa hobinya naik turun kan? Iya. Makanya kita butuh self healing, butuh Betul. self reward buat diri kita sendiri supaya kita tetap bisa aktif gitu kan. Iya. Mental kita terjaga gitu. Kita nggak punya isu-isu mental gitu kan kayak anak-anak jaksel gitu. Iya, kita butuh staycation kali-kali Betul. gimana gitu Oke. kan. Oke, Masuk. untuk dari pendapatnya Mas Habib nih, gimana nih pendapatnya untuk apa sih namanya? Kok gue jadi untuk mulu sih? Jadi apa sih lucu? Tapi gue pikir pertanyaan aneh. Masa hobi bisa naik turun? Aneh banget pertanyaannya. Hobi bisa naik turun gak gitu? Semangatnya bisa naik Iya, turun maksudnya nggak? api dalam diri Apinya kita bisa naik turun gak? bisa naik turun nggak nih? Ya gimana ya? Semua statementnya tuh udah diomongin semua gitu, dari yang keren banget ya kan. Pokoknya gue udah mikir nih di kepala gue nih. Gue udah bisik juga sama si Abdul. Anjing Dul, gue pengen ngomong ini udah diomongin semua, gue ngomong apaan ya? Nah sekarang nih gue poin yang satu yang mau gue kasih tahu nih. Kan tadi ibaratnya nih yang diomongin tadi itu semuanya udah benar, ya kan? Harus ada naik turunnya pasti ada. Tapi balik lagi ke niat dan konsistennya cuy. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau misalkan lu udah niat nih, terus ibaratnya lu ada di fase lagi turun-turunnya nih, lagi ngedown gitu kan, lagi males ngelakuin hobi itu lagi. Tapi lu balik lagi, lu harus dari awal. Ibaratnya lu awal dulu memulai hobi ini tuh gimana, perjuangannya kayak gimana, terus lu udah mencapai ke titik yang mana, dan gimana caranya dan gimana caranya lu harus balik lagi ke posisi itu dan bisa lebih baik lagi. Gila. Kalau menurut gue sih gitu, yang ibaratnya jadi pisau bermata dua yang kata si Amin tadi, yang bisa bikin down dan bisa bikin naik. Kalau menurut gue balik lagi ke niatnya dan bisa untuk lebih baik lagi untuk melampaui idola lu tadi. Itu menurut gue. Yoi, lu abis ngutip kata-kata dari siapa sih? Bagus juga kata-kata lu. Wah kontol, mikir lo gue lu tadi lo bangsat. Ini pujian sih. Iya, ini pujian. Enggak, di abis podcast pujian tuh sama dengan Omong hinaan. kosong. Iya, hinaan menurut gue. Kalau gue bilang makasih ya udah lu bilang sama-sama Min. Sama-sama Gitu. Min. Enggak, kalau bilang makasih lu doang Min yang kesel Min. Ini Bangsat. pertanyaan gue terakhir sih. Ini bukan pertanyaan sih, kayak keresahan gue. Kenapa orang yang setiap punya hobi baru atau hobinya dia itu pasti dicela? Hobi baru dia, misalnya kayak gue lah, misalnya gue suka dari dulu kan suka bela diri, tapi gue nggak pernah ngepost atau nggak pernah nunjukin. Nah gue biasa aja, kayak iseng-iseng aja. Terus tiba-tiba gue ngepost, misalnya kayak gue buat status WA atau snap IG, terus tiba-tiba teman gue yang baru tahu tuh kayak nyela gue. Kenapa semua orang pada kayak gitu ya? Ya karena kan itu di luar kebiasaan kalau menurut gua. Di luar kebiasaan apa ya yang orang lain lihat. Misalkan orang lain sering lihat gua sebagai karyawan kerja di kantor, Betul. terus gua sebagai mahasiswa, gua sebagai anak muda. Nah, ketika gua tiba-tiba ceramah di masjid, orang pada bingung dong. Benar Betul. dong. Jadi terlepas dari kebiasaan kita yang sering kita lakukan, terus kita tiba-tiba belok, pasti orang pada kaget. Betul. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip nggak suka sama kita ataupun teman akrab pasti bakal ngenyek. Ya elah biasa mabok ke masjid ngapain ceramah-ceramah gitu. Iya, Pasti poinnya begitu gitu. kan. Iya. Enggak Min, kalau Heeh. bentar gue potong. Kalau lu yang ceramah gue hadir dah kayaknya. Adi dapat ngetawain gua kan. Enggak, Bener jadi gue denger aja lu lagi ceramah apa lagi mabok gitu. Tadi kata-kata yang tadi nih, pujian tuh tidak ada di habis podcast. benar. Balik lagi gue balik gitu. Nah begitu konteksnya begitu. Jadi
ketika kita melakukan hal berbeda pasti bakal dicela sama orang. Lebih Betul. tepatnya bakal dikomentari sih. Komentari Ada yang nyela, ada positif, yang ada nanya yang- secara positif gitu. Iya. Tapi apa yang dibilangin Amin sih hampir semuanya kejawab sih. Terus lu ngapain berdua di sini? Udah mending udahan aja. Ya udah, gue Gitu. ada tapinya nih. Tapi Mabok apa gimana tapinya? Bukan. Tapi Sentimen banget sama gue kan. Enggak lucu aja gitu lo. Dari yang mabuk jadi masjid, gue ketawa aja gitu, lucu seorang Amin bisa kayak begitu sih, gue respect gitu loh. Nah, gue balik lagi nih tadi ke poinnya Amin. Amin bilang apa? Ada yang ngenyek gitu ya sama Ini Hobi apaan baru. ya? iya Ini sama apa ya? sama hobi Mencela. mencela. Di luar Saat- hobi yang biasa kita lakukan, Ah. di luar kebiasaan gitu lah. Oke. Kalau gue sih, menurut gue sih bisa dilawan dengan apa yang hobi yang lu lakuin tuh bisa melakukan dengan terbaik, cuy. Dengan hasil sih. Dengan hasil yang Maksudnya terbaik. Dengan hasilnya kan. Iya. Baru gue mau nanya, pasti kan berarti ujungnya kan setiap apa yang kita lakukan berarti mereka butuh hasilnya kan. Iya. Sebenarnya Iya. sih nggak pas di hobi doang sih, hampir semua aktivitas yang kita lakuin yang dinilai itu hasilnya, bukan usaha lu. Gitu loh. Paham kan maksud gua? Paham. Iya. Jadi Hampir itu semua bukan orang gitu kan. hobi, bukan hanya sekedar hobi, tapi semua apa yang lu lakuin bahkan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah kehidupan, itu yang dinilai itu cuma hasil. Kita tuh kurangnya tuh, jeleknya tuh di situ. Itu udah sifat alami manusia sih sebenarnya. Usaha lu nggak bakal pernah dinilai kalau hasil lu buruk. Tapi kalau misalkan usaha hasil lu bagus, pasti usaha lu pasti bakal dinilai. Iya, yang- gue ngerti. Ya apa yang pertama dilihat oleh orang itu adalah hasil, kedua baru usaha. Tuh. Ini Itu kayak sih. keresahan pribadi banget ya. Bapak pernah diapain sama bos bapak? Curhat banget. Ya, nih. jujur sih gue pernah sih kena. Sampai akhirnya gue berpikir kayak gitu. Tapi bagus poinnya dari si Abdul tadi sih bagus. Emang bener, rata-rata orang Indonesia ini ya ibaratnya nggak ngelihat usahanya, cuy, ngelihat hasilnya. Dia kayak orang yang crazy rich aja, yang dilihat gila, mobilnya banyak, duitnya banyak, tapi dia nggak tahu dulu jadi supir, jadi tukang galon, kan nggak tahu. Iya nggak sih? Iya, Betul. benar. Berarti poinnya tuh cara kita nggak balas untuk orang yang nyela kita dengan hobi kita itu dengan Hasilnya. bisa mungkin dengan hasil atau dengan Duit. ada opsi lain. Nggak, setidaknya Duit. duit tuh udah yang tertinggi, Raja cuy. terakhir. Raja ya. terakhir. Ya intinya Atau setidaknya dengan konsisten mungkin. iya, Bisa nggak konsisten? dengan konsisten, dengan niat dan konsisten itu yang lebih penting. Tapi kalau menurut gue, kalau dengan niat dan konsisten itu nggak terlalu bakal dinilai sih sama orang. Kayak lu dilihat sebelah mata gitu. Kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Colok aja Dilihat mata tapi itu lagi. sedikit ya. Ya, Iya, iya dilihat dilihat tapi tapi cuma sedikit. sedikit. Jadi kan kata Yoga kan kenapa nih kalau orang punya hobi terus Mhm. dia melakukan hobi yang baru, kenapa pasti dicela? Pasti Oke. diremehin, pasti dinyinyirin Iya, gitu. iya kan udah gue bilang apa yang mungkin orang yang apa yang orang lain biasa ngelihat kita biasanya kayak males-malesan atau apa atau kayak ngejalanin kayak gue atau bisa masak atau apa ngebikin sesuatu, pasti kayak orang, wih ternyata bisa masak, wih Nah, baru iya. tahu gua, kok lu Karena bisa kan masak? orang awalnya nggak expect kan nggak di situ expect. kan. Nah iya, jadi tuh kayak itu kita tuh kayak ngeplot twistin dia gitu. plot to twistin. Plot twistin. Sama kayak Oda tuh. Plot Nah, twist banget ya. menurut gue tuh kayak lebih kayak gitu aja sih itu untuk pendapat pribadi gue. Kalau untuk dicela kayak udah makanan sehari-hari aja sih gue. Cela. Jadi kayak udah kayak bosen, apalagi dicela sama kalian kan anjing. Emang dari dulu jadi bahan celaan kan sama bahan suruhan kan. Jadi udah oke aja. Ya sama kalian juga bangsat udah. Tapi tetap jalan kan. Ya gimana ya. Oke, kalau untuk Mas Habib nih, pendapatnya gimana nih dari pertanyaan Mas Amin yang tadi? Kalau nggak ada, oke kita tutup nih. Oke, Mas. lupa gue tadi, gue kurang dengerin apa sih pertanyaan tadi. Gua asal sama dia nih. Gua asal bentar ya. Gua asal sama dia nih. Kalau dia ditanya duluan, dia nggak bakal mau. Gila tanya terakhir lupa. Bangsat emang nih orang. Ayo coba tolong ulangin, Min. Lu aja Bukannya kan gua nyolong. males kan. Kenapa setiap orang ya ngentot gue diledekin, dikelecehin gue kemarin nih. Enggak, beneran gue nanya. Lu tuh kayak gimana ya? Kenapa? Kayak gimana Nih, gitu? kenapa kalau misalkan orang punya hobi baru, kadang suka dicela gitu. Misalkan nih dulu lu suka main bola. Jago main bola, tiba-tiba main badminton. Gua ngapain sih main badminton? Sotoy banget lu gitu. Misal. Ya kalau makasih Amin lu tadi udah ngulangin pertanyaan tadi. Ya kalau Sama-sama, Bib. ya gimana ya? Ya tanggapan gue tuh ya hampir sama sih kayak kalian ya,
udah hal yang normal gitu, karena kebiasaan yang nggak pernah dilakuin, terus tiba-tiba dilakuin ya dicela gitu. Tapi kalau menurut gua ya udah nggak usah didengerin gitu. Kita pokoknya apa yang kita lakukan dan kita seneng, ya udah kita Gas lakuin terus aja, ya, gas apa terus yang kita aja. sukai kita Iya. lakukan. Kalau gue sih percaya yang namanya itu proses, cuy. Yang penting kita konsisten, selalu kita lakuin apa yang kita suka, dan juga selalu menjadi yang terbaik gitu. Dan gue yakin tuh pasti usaha nggak mengkhianati hasil, cuy. Kalau itu opini gue tadi. Ya, jadi kurang lebih sekian aja pembahasan kita mengenai hobi, ya kan? Oke, jadi sekian aja podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Habis podcast, Tetap tetap habis. habis.